Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Baiklah teman-teman, hari ini kita sudah memulai pembelajaran untuk pertama kalinya di kelas 8 ya. Jadi untuk bab pertama kita akan belajar mengenai pola bilangan. Untuk hari ini kita fokus pada konsep pola bilangan. Nah, silakan teman-teman bisa menyimak video ini hingga akhir, oke? Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita ingat-ingat terlebih dahulu ya materi yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 7. Bilangan bulat itu seperti apa? Nah, kalian masih ingatkah? Nah, di sini Miss nih ingatkan kembali. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, dan seterusnya di sini menunjukkan sampai seterusnya ya. Jadi bisa saja 1 juta, kemudian 1 miliar. Nah, itu termasuk bilangan bulat positif. Kemudian anggota yang lain itu adalah bilangan 0. Nah, jadi bilangan 0 ini juga termasuk bilangan bulat. Yang ketiga itu adalah bilangan bulat negatif. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Nah, semakin ke kiri ini nanti menunjukkan nilainya akan semakin kecil gitu ya. Jadi negatif 100 itu pasti lebih kecil jika dibandingkan negatif 5. Jadi anggota dari bilangan bulat itu adalah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Nah, semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang masih ingat dengan operasi bilangan bulat? Ya, jadi operasi bilangan bulat ini ada 3 ya teman-teman ya. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sekarang kita coba cocokkan atau kita jodohkan soal ini dengan jawaban yang benar. Negatif 10 ditambah 5 itu berapa kira-kira? Dari pilihan jawaban di sini. Nah, di sini negatif 10 kan kalau kalian masih ingat tentang hutang ya. Jadi kalau kalian punya hutang 10, kalian bayar dengan 5, otomatis kalian akan masih punya hutang. Hutangnya pasti berkurang ya tadi ya. Sehingga menjadi negatif berapa? 5. Benar sekali. Kemudian untuk negatif 10 dikurangi 5. Jadi punya hutang 10 dan kalian hutang lagi dengan 5, otomatis hutangnya bertambah. Hasilnya adalah negatif 15. Kemudian untuk perkalian, masih ingat ya, kalau positif kali positif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Kemudian negatif kali negatif hasilnya positif. Sekarang negatif 10 kali 5, berarti kan negatif kali positif, hasilnya pasti negatif ya. 10 kali 5 berapa? 50. Hasilnya adalah negatif 50. Itu ya, silahkan nanti bisa diingat-ingat kembali karena kita akan menggunakan beberapa operasi bilangan bulat untuk belajar pola bilangan. Lalu apa manfaatnya kita belajar materi pola bilangan? Coba ini gambar apa teman-teman? Ya, ini ada pola daun pada tanaman ya. Jadi tanaman ini sangat indah ketika kita lihat, ternyata ada keteraturan di sini. Nah, ini juga manfaat dari pola bilangan. Nah, gambar apa ini teman-teman? Ya, ini adalah pola batik ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau ada pada batik ya, nanti kalian bisa lihat ya batik kalian itu akan ada pola di sini ya. Nah, ini kan ada pola warna hijau, merah, biru, kemudian kembali lagi hijau, merah, biru dan seterusnya. Nah,
untuk manfaat selanjutnya, nah kalau kalian tinggal di sebuah komplek perumahan, pasti akan ada nomor-nomor seperti ini ya. Jadi biasanya itu digunakan untuk pola nomor rumah seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita memasuki materi pola bilangan. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Jadi pengertian pola bilangan itu adalah keteraturan dari sebuah barisan bilangan. Nah, pola dari bilangan terdiri dari operasi bilangan, bisa nanti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau bahkan pembagian ya. Nah, satu fenomena ini bisa memiliki lebih dari satu pola, jadi tidak hanya satu pola saja, mungkin bisa 2 atau 3 bahkan 4 pola yang terbentuk gitu ya. Nah, pola bilangan tidak selalu berupa operasi dengan bilangan konstan, bisa juga polanya berupa operasi dengan barisan bilangan yang berpola atau pola bersusun. Nah, pola juga bisa berupa pengulangan dari suatu kejadian atau bentuk. Oke, sekarang coba kalian amati, mungkin ada yang belum pernah melihat lampu lalu lintas. Nah, saya kira semuanya sudah tahu ya lampu lalu lintas ya. Ada warna merah, kuning, hijau. Nah, di sini perhatikan sebuah lampu pengatur lalu lintas menyala berurutan ya teman-teman ya, dari hijau, kuning, merah. Kembali lagi hijau, kuning, merah dan seterusnya. Nah, coba kalian amati, jika kita lihat ternyata sebuah lampu pengatur lampu lalu lintas itu menyala sesuai pola ya teman-teman ya. Hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah, hijau. Kira-kira warna lampu apa selanjutnya kalau dilihat dari polanya? Benar sekali, setelah hijau nanti warna lampu yang menyala adalah warna kuning gitu ya. Jadi kalian akan melihat pola yang terbentuk. Nah, sekarang lalu warna lampu apa yang menyala pada urutan ke-50? Nah, kan kalian tidak mungkin juga ya akan menghitung satu persatu sampai urutan ke-50. Nah, untuk lebih jelasnya kita tulis dulu di sini. Kita tulis dulu urutan lampunya tadi ya. Hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah. Kita tandai hijau yang pertama, kuning kedua, kemudian merah yang ketiga, kembali lagi hijau itu ke yang keempat, kuning kelima, dan merah urutan yang keenam, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Kalau kalian mengamati, ternyata pola yang terbentuk ini akan berulang setelah urutan ke-5 gitu ya. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah tabel, ada warna hijau, kuning, merah. Urutannya untuk warna hijau itu adalah 1 dan 4 gitu ya. Kemudian untuk kuning urutan kedua dan ke-5. Kemudian warna merah adalah urutan ketiga dan 6 gitu ya. Nah, jika kalian amati, nah ternyata masing-masing urutan itu punya ciri ya teman-teman ya. Kalau satu ini bisa kita ubah menjadi 3 kali 0 tambah 1. Atau kalian bisa tulis 1 itu dibagi 3, itu kan 0 ya, tapi sisa 1. Kemudian 4 dibagi 3 itu sisa 1 juga. Nah, jika kalian menemui bilangan atau urutan itu ketika kalian bagi 3 dan bersisa 1, itu akan muncul warna hijau. Kemudian untuk warna kuning, urutan yang kedua, kita bagi 3 itu nanti akan bersisa 2. Urutan 5, ini 5 dibagi 3 itu juga bersisa 2. Nah, nanti kalau kalian mendapati sisa 2, itu nanti warna lampu yang menyala adalah warna kuning. Kalau untuk yang warna merah itu pada urutan 3 dan 6, ketika kita bagi 3 hasilnya bersisa 0. Kalau 6 dibagi 3 itu kan sama dengan 2, sisanya 0. Nah, jika kalian menemui
urutan dari warna lampu, dan ketika kalian bagi dengan 3 itu hasilnya sisa 0, maka warna lampu yang akan menyala adalah warna merah. Jadi intinya dari urutan ini kalian tinggal membaginya saja dengan 3. Kemudian jika nanti bersisa 1, maka akan muncul warna hijau. Kalau sisa 2 akan muncul warna kuning. Kemudian kalau sisa 0 itu maka akan menyala warna merah ya. Jadi urutan ke-50 karena tadi urutannya berulang pada pola yang ketiga. Nah, 50 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 16 sisa 2. Sisa 2 merupakan ciri dari warna lampu kuning ya. Jadi pada urutan ke-50 ini nanti akan muncul atau akan menyala warna lampu kuning gitu ya, atau kalian bisa tulis seperti ini, 50 sama dengan 3 kali 16 tambah 2 sama saja, atau bisa menulis seperti ini ya, 50 kalian bagi dengan 3 sama dengan 16 sisa 2. 3 di sini karena melihat dari polanya itu ternyata berulang ketika di pola yang ketiga, seperti itu ya. Jadi warna lampu urutan ke-50 adalah kuning. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan bilangan selanjutnya dari barisan bilangan berikut. Jadi kalian melanjutkan titik-titik ini ya. Titik-titik dari barisan bilangan yang diminta. Yang pertama, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kita akan cari dulu pola yang terbentuk dari barisan ini. Coba 1 ke 3. Nah, kira-kira diapakan ya teman-teman ya? Benar sekali, ditambah 2. Kemudian 3 ke 5 juga ditambah 2. 5 ke 7 juga ditambah 2. Nah, kita sudah menemukan polanya ini teman-teman. Polanya adalah setiap masing-masing suku ini kita jumlahkan dengan 2. Berarti untuk barisan selanjutnya kita tambahkan 2. Berarti 9 tambah 2 sama dengan 11 ya. Kemudian barisan atau suku selanjutnya itu kita tambah 2. Hasilnya adalah 13. Oke, yang kedua 3, 5, 4, 6, 5, 7. Kemudian ini ada 2 suku yang harus diisi. Nah, berbeda dengan yang tadi. Nah, untuk yang kedua ini kita akan melompati satu angka. Jadi seperti ini teman-teman ya. 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke ke sini. Jadi dia melompati satu angka. Tidak seperti tadi ya yang berdekatan. Nah, 3 ke 4 ini tambah 1, 4 ke 5 juga tambah 1, 5 ke sana itu juga akan ditambah 1 karena polanya seperti itu. Nah, untuk yang lain, nah ini juga melompat ya, 5 ke, nah ini hasilnya 6 ya. Kemudian yang lain 5 ke 6, 6 ke 7. Nah, 5 ke 6 ini tambah 1 gitu ya. Di sini 5 ke 6 itu tambah 1, kemudian 6 ke 7 juga tambah 1, otomatis 7 ke sana itu ditambah 1. Berapa? 7 tambah 1, 8. Oke, sudah ketemu. Nah, selanjutnya untuk yang ini 1, 3, 6, 10, 15. 1 ke 3. Kira-kira ditambah 2, 3 ke 6. Tambah 3, 6 ke 10. Tambah 4, benar sekali. 10 ke 15 ditambah 5. Nah, otomatis pola yang selanjutnya ditambah berapa teman-teman? Benar, ditambah 6. Nah, 15 tambah 6, 21. Selanjutnya polanya ditambah 7. Benar, 21 tambah 7 sama dengan 28. Pola yang selanjutnya tinggal kita tambah dengan 8 karena polanya gitu ya, tambah 1 seluruhnya ya. Sehingga ini yang terakhir, suku terakhir adalah 36. Gitu ya. Jadi kalian cari dulu polanya, tidak harus berdampingan, mungkin saja juga harus melompati 1 atau 2 bilangan dulu. Gitu ya. Oke, untuk bisa tahu kemampuan kalian dan pemahaman kalian tentang materi hari ini, silahkan teman-teman bisa mengerjakan 2 soal ini, dikerjakan di buku catatan. Nanti silahkan bisa
memutar kembali video ini apabila belum jelas. Mungkin itu saja dari Miss Nini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.